Quran dengan sedekah ada kaitannya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sama-sama satu amalan. Yang amalan ini akan nyambung kepada Allah, nyambung juga kepada manusia, dan menjadi amalan yang sangat dicinta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekali lagi, suaranya dengan syiar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai seluruh keluarga besar dari kegiatan One Day Panjus yang hari ini sedang bertasyakur tabligh akbar 12 tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah limpahkan keberkahan. Juga yang hadir para alim ulama, para masyayikh, tokoh masyarakat, para guru-guru asatizat yang mohon ridho tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan saya banggakan, saya sayangi seluruh jamaah, baik kaum bapak, kaum ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat, hari ini kita berkumpul di baitin min buyutillah. Kita berkumpul di rumahnya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Hari Ahad duduknya di taman surga yang sangat dianjurkan oleh Rasul izan maratum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melintasi taman surga, maka mampirlah. Ketika sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasul? Jawabannya adalah kumpul-kumpul orang sedang berzikir, kumpul-kumpul orang sedang menuntut ilmu, kumpul-kumpul dalam kebaikan. Insya Allah Masjid Raya Istiqlal ini menjadi taman surga buat kita, yang kelak ketika ringan langkah kita menuju ke taman surga, nanti kita bisa masuk surga beneran. Amin ya Rabbal. Pak sehat Pak? Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Dari jam berapa tadi duduknya? Dari jam 7, sekarang jam setengah 11 lewat. Sudah berapa kali bongkar pasang kakinya? Ada yang saya lihat sudah mulai rubah posisi duduk dengan selonjornya. Alhamdulillah, yang penting bisa
duduk di taman surga. Apa? Bu, tadi saya mendengar sebuah kegiatan yang istimewa terkait dengan infak dan sedekah. Sebelum saya masuk ke tema tentang Quran, saya ingin memberikan satu ucapan dari baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah SAW, Bu, kalau dengar nama Nabi kita bersalawat ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata baginda Rasul, malakani yang zilani di sobah. Kata Nabi, tiap pagi turun dua malaikat. Malakani yang zilani di sobah. Setiap pagi turun dua malaikat. Masing-masing malaikat punya doa yang berbeda. Malaikat yang pertama akan mendoakan orang yang sudah berinfak sedekah. Malaikat pertama ketika ada orang yang sudah mengeluarkan harta berinfak sedekah, malaikat mengangkat tangan, malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat berdoa kepada Allah seraya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, pagi-pagi hambamu sudah infak sedekah. Dari yang puluhan juta, belasan juta, bahkan yang ratusan ribu, dia ikhlas mengeluarkan harta. Allahumma a'ti munfiqan, kasihlah ini orang yang sudah berinfak khalafa, balasan-balasan yang banyak, balasan-balasan yang berlimpah. Berilah keberuntungan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal. Bu, yang di belakang kedengeran? Suara saya kedengeran? Yang di atas kedengeran? Yang di depan kedengeran? Matanya merem atau melek? Alhamdulillah. Ternyata di sini ada ummahat juga yang sebelah sini ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini hadis dari baginda Rasul. Setiap pagi turun dua malaikat, satu malaikat mendoakan orang yang sudah berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan yang banyak, ganti yang lebih banyak bagi orang-orang yang sudah bersedekah. Mudah-mudahan tadi yang sudah mengeluarkan harta, mengeluarkan infak, baik yang maju ke depan maupun yang infak lewat sunduk yang berjalan, mudah-mudahan didoakan kita semua oleh para malaikat. Malaikat mendoakan kita kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita tambah berkah. Bu, kalau malaikat doa nggak mungkin nggak diterima sama Allah. Makanya ambil kesempatan di hari Ahad di Masjid Raya Istiqlal, tempat yang istimewa, sempatkan kita untuk berinfak sesuai kemampuan kita. Tentu semakin banyak semakin baik. Tapi malaikat yang kedua beda lagi doanya. Ketika ada orang yang nggak mau bersedekah, alias pelit, koret, medit, bakhil, kikir, apa lagi? Apa? Merege. Pokoknya berat mau berinfak. Malaikat kedua yang mendoakannya, dia berkata kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian, kehancuran kepada orang yang berat untuk bersedekah. Naudzubillah. Ibu pengen hidupnya bahagia, pengen beruntung, pengen barokah, ambil kesempatan setiap hari kita bersedekah. Ada ajakan khairat, ajakan sedekah, keluarkan harta, insya Allah satu, hidup kita tambah berkah. Yang kedua, kalau kita sedekah, insya Allah jauh dari bala. Karena kata Nabi, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan akan menjauhkan kita dari berbagai macam bala. Siapa yang lagi sakit? Coba boleh angkat tangan. Dengkulnya sakit mungkin, hatinya sakit mungkin. Sebelah sini ada yang lagi kurang sehat. Dengkulnya mungkin lagi sakit, pinggangnya lagi sakit, atau kantongnya lagi sakit. Mana yang kantongnya lagi sakit?
kok banyak yang sakit kantongnya ini. Ketika kita sedang sakit, apa doanya? Ke dokter, minum obat, itu ikhtiarnya. Tapi ternyata kata Nabi, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bu, pengen sehat? Ayo sedekah. Pengen hidupnya berkah? Ayo sedekah. Pengen jauh dari bala? Ayo sedekah. Bapak pengen disayang sama istri? Banyakin ngasih duit sama istri. Ibu pengen jadi wanita soleha? Baktilah sama suami. Suami istri ketika saling bersedekah, berinfak, insya Allah rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, hari ini saya diberi tema. Oh ternyata gambar saya di sini ya. Saya tadi mau ngintip temanya, ternyata berubah dengan wajah saya. Hari ini temanya dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, Quran dengan sedekah ada kaitannya. Quran dengan sedekah ada kaitannya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sama-sama satu amalan. Yang amalan ini akan nyambung kepada Allah, nyambung juga kepada manusia, dan menjadi amalan yang sangat dicinta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Al-Quran dan sedekah ini ada kaitannya. Pertama, nyambung dengan Allah. Tadi saya sudah sampaikan hadis dari baginda Rasul, orang yang sedekah jauh dari bala. Orang yang sedekah badannya sehat. Orang yang sedekah akan mendapatkan cintanya Allah. Jamaah sekalian, tanpa disadari kita dengan bersedekah ini nyambung hubungan kepada Allah. Buktinya keluarin uang kita bersedekah, Allah ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Ya, sedekah ini adalah perkara yang jangan dianggap enteng jamaah sekalian.
pengen sedekah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada yang tahu lanjutannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lanjutannya, fa'asaddaqa. Ya Allah, kalau saja ajalku, umurku bisa ditunda sesaat, maka aku pengen sedekah. Kenapa? Karena ternyata orang itu akan selamat, akan dinaungi dengan sedekahnya di alam kubur. Kuburnya akan terang, kuburnya akan lapang, yang tadinya sempit jadi luas. Ibu udah pernah coba masuk ke dalam kubur? Pak, udah pernah ngukur kuburan? Udah pernah ngintip kuburan? Kira-kira kuburan yang kita lihat terang atau gelap? Sempit atau lapang? Masuknya ada teman apa enggak? Ternyata ketika yang kita lihat adalah zahirnya, oh tapi ternyata nanti kuburnya menjadi lapang. Sebab apa? Sebab naungan cahaya dari sedekah yang kita lakukan selama kita masih ada di muka bumi ini. Harta yang sebenar-benar punya kita adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi beruntung kalau tadi ada orang yang sudah infak bersedekah, insya Allah hartanya itu nanti akan menemaninya di alam kubur. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, kalau sedekah nyambung kepada Allah dan sedekah nyambung kepada manusia, ternyata Quran juga adalah satu amalan, satu amal ibadah yang istimewa, yang bisa nyambung kepada Allah, nyambung kepada manusia. Ya, Bu, Quran itu kan firman-Nya Allah, betul? Quran itu kan mukjizat terbesar baginda Rasul, betul Bu? Bu, halo, assalamualaikum. Yang di belakang kedengeran? Yang di belakang aman? Matanya aman? Perutnya masih aman? Udah lapar apa belum? Sebentar lagi selesai zuhur, silahkan istirahat. Nanti lanjut lagi habis zuhur, ya. Jamaah sekalian, Al-Quran firman-Nya Allah. Tanpa disadari jamaah sekalian, Quran bisa menyambung kepada 3 hubungan. Pertama, nyambung kepada Allah, nyambung kepada baginda Rasul, dan Quran nyambung kita kepada orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau tadi saya katakan Quran itu nyambung kepada Allah karena Quran firman-Nya Allah. Kita seolah-olah kalau lagi baca Quran berdialog kepada Allah. Kalau sehari kita nggak bisa baca Quran, bolehlah kita banyak istighfar. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillah, semua beristighfar. Cuma bacaan istighfarnya beda-beda. Kayaknya yang lagi senang tenang hatinya, astagfirullah sambil senyum wajahnya. Tapi mungkin di sini ada yang lagi sedih hatinya. Baca istighfarnya kayaknya pengen setengah nangis gitu kayaknya. Jamaah sekalian, boleh kita beristighfar kalau satu hari kita nggak bisa baca Quran. Kenapa? Salah apa kita? Dosa apa kita sehingga Allah nggak pengen kalam mulianya kita pandang, kalam sucinya kita baca? Dosa apa kita? Bukan kita yang nggak mau baca Quran. Itu tanda Allah jauh dari kita. Naudzubillah. Makanya kalau kita ikut satu kegiatan one day one juz, satu hari bisa baca 1 juzuk dari Al-Quran, alhamdulillah, tandanya satu hari kita bisa bersama dengan Allah. Kalau habis baca Quran, tutup sadaqallahul adzim, minta sama Allah, ya Allah biar seneng nih mata mandang Quran, biar seneng nih lisan baca Quran. Makanya begitu tutup Al-Quran, kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma rahmat
kita bolehlah sekarang kita sama-sama berintrospeksi muhasabah. Kok iya setiap hari berat baca Quran? Dosa apa kita sehingga mata kita nggak mau melihat Al-Quran? Dosa apa lisan kita sehingga lisan kita nggak mampu baca Quran? Bukan kita yang nggak mau, mungkin Allah nggak ingin kalam mulianya disebut-sebut oleh kita. Oleh karena itu perbanyak istighfar agar setiap hari ada motivasi, setiap hari kita bisa membaca Quran nyambung kepada Allah. Amin ya rabbal. Bu, halo, assalamualaikum. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang suka baca Quran keluarganya Allah. Makna keluarga adalah pasti Allah akan memprioritaskan. Allah akan memperhatikan. Kayak kita kan punya keluarga nih. Kalau namanya keluarga kita sayang, kita cinta, kita prioritaskan. Ya Bu ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita senang baca Quran, setiap hari kita bisa baca Quran, insya Allah kita jadi keluarganya Allah. Makna ahlullah, apa yang kita inginkan, insya Allah semua dikasih, diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi kelihatan yang hadir di sini keluarga besar, one day just kelihatan mata-mata bercahaya yang setiap hari memandang Al-Quran. Lisannya pun juga lisan yang terjaga karena lisannya selalu melafazkan ayat Al-Quran. Kayaknya kalau saya baca ayat kayaknya bisa disambung nih. Boleh? Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Terus 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 Masya Allah. Hafiz dan hafizah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Hafiz dan hafizah. Saya tahu dalam hati ibu apa yang dikatakan dalam hati masing-masing. Maaf Ustazah, kami bukan hafiz atau hafizah, karena kalau sholat emang cuma itu yang kami baca. Betul Bu? Ada yang setiap sholat bacanya kulhu terus, al-ikhlas terus, nggak apa-apa, karena ada imam besar, ya. Imam besar, imam akbar. Pernah satu ketika yang dibaca setiap sholat itu kulhu. Ketika ditanya sama muridnya, Syekh, kenapa ketika mau sholat yang dibaca al-ikhlas terus? Ternyata apa jawaban Syekh tersebut? Karena saya mencintai surat al-ikhlas. Makanya setiap sholat saya baca surat al-ikhlas. Karena saya mencintai surat tersebut, maka setiap sholat saya baca. Karena kalau yang hadir di sini saya mau tanya, baca surat al-ikhlas sebabnya apa? Bukan sebab cinta kayaknya. Pendek, cepet, tapi alhamdulillah. Jamaah sekalian, jangan jauh-jauh dari Quran. Ketika kita baca Quran di rumah kita, insya Allah rumah tangga kita dinaungi rahmatnya Allah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, Quran itu nyambung dengan Allah. Orang yang baca Quran akan menjadi ahlullah. Semua yang diinginkan, bahkan apa yang dia tidak minta, pasti Allah akan berikan dengan pemberian yang terbaik. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau kita baca Quran nyambung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat terbesar bagi Rasul. Gak ada akal yang tersisa yang bisa kita baca, yang bisa kita pandang kecuali Al-Quran. Kalau kita mau melihat mukjizat yang lain, mungkin kita harus berangkat ke dua tanah suci. Di rumah ada itu Al-Quran, tapi kenapa kita biarkan
hiasan di dalam rumah. Padahal kalau kita baca Quran, kata Nabi, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Quran, nanti Quran akan jadi penolong kita, akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Kalau kita baca Quran, nyambung sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca Quran syifa'un lima fisrur, hatinya akan terobati. Yang punya penyakit hati, badannya akan sehat. Dan bukan hanya itu, sebab apa? Sebab tersiram dengan cahayanya Rasulullah SAW. Itu mukjizat akan jejak dari baginda Rasul. Ibu pernah melihat, pernah dengar kisah tentang bukan kisah, pernah ada yang mendengar tentang pohon sohabi? Kalau belum, nanti di rumah buka YouTube, lihat pohon sohabi, adanya sekitar sekian puluh kilometer dari kota Yordania. Pernah ke situ, Bu? Dekat dari sini. Lurus saja. Ketemu Tangerangnya banyak orang Tangerang tadi saya lihat ya. Ada bandara di situ, naik pesawat dulu ya. Jangan sekalian, ada pohon sohabi. Tumbuh sudah ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Di antara yang lain tidak ada tumbuh pohon yang lain. Di sekelilingnya tidak ada pohon yang lain yang bisa tumbuh bertahan sampai dengan sekarang. Ternyata sebab pohon sohabi itu menjadi tumbuh sampai sekarang karena pohon tersebut pernah disandar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lihat di YouTube pohon sohabi, pohonnya besar, rindang, masih berkembang, masih besar sampai sekarang karena pohon tersebut. Kenapa bisa tumbuh? Karena pernah menjadi sandaran baginda Rasulullah SAW ketika baginda Rasulullah sedang berdagang di usia belasan tahun. Pak, halo, assalamualaikum. Yang belakang aman? Yang di sini aman? Pohon pernah disinggahi oleh baginda Rasul belasan tahun belum menjadi Nabi Rasul, tapi akarnya, jejaknya menjadi pohon tersebut bisa tumbuh sampai dengan sekarang.
kita senang dengan kebaikan, tumbuh dengan cahaya Rasulullah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan izinkan Quran berdebu di rumah kita. Baca, nyambung dengan Allah, nyambung juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra wa ahlana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Allah, pandanglah kami di tempat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang berniat hati kami pengen diisi dengan cahaya Rasulullah, yang berniat setiap hari pengen hidupkan hari-hari dengan baca Quran, karena dengan membaca Al-Quran nyambung dengan Allah, pun nyambung dengan baginda Rasul. Ya Allah, izinkanlah kami semua yang ada di tempat ini senang dengan membaca Al-Quran, agar kelak Quran bisa datang memberikan syafaat kepada kami, agar kelak kami pun juga bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan jauh-jauh dari Quran, jangan izinkan Quran berdebu. Jangan sekalian, yang paling enak kalau kita ini bawa mushaf itu kan harus dalam keadaan berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh kalau kita lagi, jangan sentuh kecuali kita dalam keadaan suci. Bu, kalau pengen punya target seperti nih kegiatan one day one juz, targetkan satu hari baca 1 juz. Kalau ibu melihat mushaf itu rasanya tebal, ibu bisa beli Quran yang mujazah 30 buku. Setiap hari targetkan 1 buku harus saya baca, harus saya tuntaskan. 10 lembar harus saya tuntaskan. Dengan begitu insya Allah 1 bulan kelar hatam bacaan Al-Quran kita. Amin ya Rabbal. Mulai hari ini jamaah sekalian, kita lihat ada Quran di rumah kita, jangan izinkan dia berdebu, maka izinkanlah dia bersama dengan kita. Orang yang pegang Quran, orang yang jadikan Quran kehidupannya bersama dengan Quran, insya Allah Allah juga akan jaga kehidupannya. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang baca Quran ternyata menyambung hubungan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bacain Quran. Ulama pun baginda Rasul menunjukkan kalau kita ini mau nyambung dengan orang yang sudah meninggal dunia, dengan orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, maka sambunglah dengan doa. Rabbil firli wa walidayya kama. Kemudian sambunglah dengan setiap hari kita membaca Ummul Quran, Fatihah, hadiah buat orang tua kita. Pun juga dengan kita membaca Al-Quran, bacalah jantungnya Al-Quran, surah Yasin. Jamaah sekalian, kita niatkan tadi sambungannya sedekah, pun juga Quran. Kita niatkan semua ini hadiah buat orang tua dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kesempatan hari ini, tadi yang sudah berinfak bersedekah, selipkan niat. Ya Allah, aku berniat pahala sedekahku untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, aku pun berniat bacaan Quranku setiap hari aku niatkan untuk pahala kedua orang tuaku yang sudah berada di alam barzah. Karena kata Nabi, ketika manusia meninggal dunia terputus segalanya, terputus amalnya kecuali 3 perkara. 1, amal jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh soleha yang selalu mendoakan dan mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jadi jamaah sekalian, pulang dari tempat ini
ambil amalan dua perkara ini yang jangan jauh-jauh dari kita. Pertama, sedekah. Yang kedua, baca Al-Quran. Ada yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Banyak. Ada yang ibu saja, ada yang ayah saja, atau ibu dan ayah keduanya sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian, kita pengen jadi anak yang berbakti kepada keduanya, maka lakukanlah amalan-amalan baik. Pertama, sedekah, kita niatkan buat orang tua kita. Pun juga yang kedua, bacaan Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang kita niatkan, kita khatamkan setiap bulan. Selipkan di situ pahala untuk kedua orang tua kita. Kita katakan kepada Allah, ya Rabb, terimalah semua amal ibadahku dan sampaikanlah pahala-pahala kebaikanku untuk orang tuaku. Dan kita katakan kepada orang tua kita, mungkin ketika kita sedang ziarah kubur, atau mungkin ketika kita sedang berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, bapak, dulu ketika ibu masih ada, mungkin banyak hal yang belum saya berikan kepada ibu dan bapak. Ketika ibu, bapak masih ada, mungkin banyak hal keinginan ibu yang belum bisa saya penuhi, banyak hal yang belum bisa saya berikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, selipkan permintaan kita, selipkan hajat kita. Allah, kirimkanlah bacaan-bacaan Quran kita. Ya Allah, kirimkanlah sedekah-sedekah kita. Ya Allah, kirimkanlah semua kebaikan-kebaikan kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jemaah sekalian, orang tua yang masih ada tentu gembirakanlah. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, berikanlah hal-hal yang terindah, hal-hal yang baik. Di antaranya adalah amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita yang kita niatkan untuk keduanya. Insya Allah, Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Bu, yang sudah masih ada orang tua, perbaiki hubungan kepada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, sambunglah hubungan kepada orang tua dengan hal-hal kebaikan. Dan kita selipkan kalimat, ibu, bapak, saya pengen memberikan yang terbaik untukmu. Saya ingin memberikan banyak kebaikan untukmu. Maka semua hal-hal kebaikan ini saya akan persembahkan untukmu. Karena orang tua yang masih ada, senangi, jaga hatinya. Tapi ketika orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, jadi kalau ada orang tua yang masih ada, senengin hatinya, dampingi kehidupannya, jangan sakiti kehidupannya. Karena orang tua, ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, setiap malam mengangkat tangan hanya berharap bisa berjumpa dengan orang tuanya di alam kubur, bisa berjumpa dengan orang tuanya di dalam mimpi. Ya Allah, pertemukanlah, izinkanlah orang tuaku datang dalam mimpi sehingga aku bisa memandang wajahnya. Ketika malam itu menjadi malam yang sangat istimewa, yaitu bisa berjumpa dengan orang tua kita, maka malam itu menjadi malam yang sangat indah. Kemudian paginya kita berziarah kubur, kita katakan, ibu terima kasih, ayah terima kasih kau sudah datang ke dalam mimpiku. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan putuskan hubungan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan hal-hal kebaikan, di antaranya sedekah yang kita niatkan untuk mereka yang sudah berada di alam kubur. Yang kedua, bacaan Quran kita yang kita niatkan buat mereka. Insya Allah kita pun juga akan mendapatkan kebaikan fid dunia wa fil akhirah. Amin ya Rabbal. Jamaah, alhamdulillah. Dua, bawa pulang ibu ya. Pertama, tiap hari sedekah, karena setiap hari malaikat akan mendoakan orang yang senang bersedekah, Allah akan tambahkan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Setiap hari niatin baca Quran, akan tersiram hati kita, tersiram kehidupan kita, dinaungi rumah kita dengan cahaya rahmatnya Allah. Insya Allah Quran akan datang kelak untuk memberikan pertolongan, syafaat kepada kita semua. Dunia kita bahagia, di surga nanti kita menjadi orang pun juga yang bahagia. Amin ya Rabbal. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu, satu kali kita baca Fatihah, semua hajat kita banyak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat sedekah, insya Allah bahagia di dunia wa fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, insya Allah ada manfaatnya. Sampai ketemu dan mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini dengan teman saya, ini Bu Indrawati, datang dari jam 9-an gitu. Untuk acara ini sih bagus banget ya, karena ini masalah berhubungan dengan Al-Quran ya. Bagaimanapun juga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu kan ya. Sebagai pedoman hidup kita, dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran, yaitu dengan tema One Day One Juz gitu. Kalau menurut saya sosok beliau itu sosok yang menginspirasi gitu kan buat kita, supaya kita lebih istiqomah, dan kita juga tadi ada beberapa ilmu yang disampaikan oleh beliau. Semoga ilmunya lebih bermanfaat, dan beliau memang sosok yang sangat menginspiratif buat kita gitu. Tema-temanya ya sangat bagus sekali ya, karena kan kita juga masih bisa diibaratkan ilmu-ilmu yang disampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat gitu kan ya, dan kita juga setidaknya mendapatkan ilmu gitu kan dari yang disampaikan Ustadz itu tadi. Kalau menurut saya sih banyak banget ya hikmahnya ya, selain ilmu yang disampaikan sama Ustazah itu tadi, kita juga istilahnya menambah wawasan juga, menambah pengetahuan, menambah istilahnya apa yang disampaikan yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Itu mungkin itu aja, dan mudah-mudahan ke depannya dengan yang disampaikan Ibu Ustazah itu tadi, kita menjadi lebih istiqomah dengan membaca Al-Quran gitu kan ya. Mungkin itu aja.